Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Kamsiah dengan NIM 12016003. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Yang terhormat Pak Adi Mursalin, SMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen kali ini, saya akan membahas materi mengenai pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Rencana merupakan arahan terhadap suatu kegiatan yang akan dijalankan untuk pencapaian tujuan. Adapun surah yang menjelaskan tentang perencanaan yaitu Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal taqhur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam surah ini Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu membuat perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap aktivitas yang telah dilakukan sehingga segala sesuatu yang telah kita lakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Kemudian rencana pemasaran ialah perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan. Ini guna mencapai tujuan dan sarana tertentu, serta pada waktu yang telah ditentukan. Dalam Islam, perencanaan pemasaran sangat penting untuk dilakukan karena merupakan suatu proses melihat jauh ke depan dalam rangka antisipasi dan perubahan keasaran yang lebih baik. Mencari solusi yang tepat, mengoptimalkan manfaat pembangunan secara pasti. Dengan demikian, sebagai muslim sudah semestinya memiliki pandangan yang lebih bijak dan relevan dalam menghadapi kehidupan. Kemudian, harus kita perhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam perusahaan. Yang pertama itu penetapan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran adalah proses menentukan target pasar dengan strategi bauran pemasaran yang terkait. Yang ketiga itu adalah penetapan strategi pemasaran yang sesuai. Strategi pemasaran dalam praktik merupakan cara yang digunakan untuk membantu dalam membuat dan menjual barang atau jasa yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan selera konsumen yang dituju. Yang keempat yaitu mengembangkan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah akan membantu dalam menentukan tujuan bisnis dan mengembangkan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, strategi untuk mengembangkan pemasaran terdiri dari beberapa elemen, yaitu yang pertama itu ada segmentasi pasar, yang kedua ada penentuan posisi pasar, yang ketiga ada strategi memasuki pasar, keempat itu ada strategi penentuan waktu, dan yang kelima itu ada pengkajian peluangan pertumbuhan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama itu ada perubahan kebiasaan konsumen dan dominasi dunia online. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang semakin dinamis membuat internet dengan dukungan gadget semakin mumpuni sehingga banyak orang yang menggunakan internet sebagai tempat untuk mendapatkan informasi.
Perubahan ini menjadi salah satu hal yang patut dipertimbangkan dalam merencanakan strategi pemasaran menuju dunia maya atau dunia online. Yang kedua, ada brand ambassador dari kalangan artis mulai tergantikan. Di era sekarang ini mulai ada pergeseran figur atau brand ambassador. Kini perusahaan atau pemilik produk lebih sering menggunakan selebgram, selebtweet, dan selebgram untuk melakukan promosi produk mereka. Yang kemudian ada media sosial seperti Facebook dan Twitter menjadi tempat untuk menjalin komunikasi. Jika banyak orang membicarakan tentang suatu produk, hal tersebut menjadi daya tarik bagi orang lain sehingga mereka mencari tahu dan ikut berkomentar. Dan terakhir ini ada terjadi komunikasi dua arah dunia pemasaran. Dalam dunia pemasaran atau marketing perlu adanya keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan. Seseorang pemasar tidak lagi harus bicara lebih banyak dibandingkan dengan konsumen. Kini seseorang pemasar harus dapat mengimbangi antara berbicara atau mendengarkan keinginan konsumen. Adapun strategi pemasaran dalam Islam, Islam telah menghalalkan umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli atau berdagang. Bahkan zaman Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang sangat terpandang pada zamannya. Pemasaran merupakan aktivitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan. Secara konsep dan praktik dalam strategi pemasaran Islam sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan strategi pemasaran konvensional yang banyak dikenal selama ini. Pelaksanaan rencana strategi pemasaran dalam Islam sangat bergantung pada prinsip syariah yang telah diakui oleh umum. Artinya, perencanaan dilaksanakan melalui partisipasi sektor pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan dapat terlaksanakan melalui prinsip abadi mudharabah, yaitu tenaga kerja dan pemilik modal dapat disatukan sebagai mitra. Dalam Islam, tidak ada larangan bila seseorang hamba memiliki rencana atau kegiatan untuk memperjuangkan usaha agar berhasil, dengan syarat rencana tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Najm ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lil insani ma tamana falilahil akhiratu wal ula. Artinya, atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Bila dikaitkan dengan ayat tersebut, strategi pemasaran merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan atau mencapai sasaran pemasaran sesuai dengan harapan dalam mencapai keberhasilan. Sudah menjadi sunnatullah bahwa segala sesuatu yang direncanakan oleh manusia, berhasil atau tidak, semua adalah ketentuan dari Allah. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Yang pertama itu ada menembus pasar. Strategi ini bertujuan meningkatkan penjualan dan penawaran barang atau jasa kepada sasaran pembeli, baik yang pernah menggunakan maupun yang belum. Yang kedua itu ada mengembangkan pasar. Strategi ini dapat dilakukan apabila sasaran pembeli yang lama sudah jenuh atau sudah habis sehingga perlu mencari sasaran pembeli baru dengan tetap menawarkan barang dan jasa yang lama. Kemudian mengembangkan produk. Strategi ini mencakup perubahan barang atau jasa yang telah menggunakan cara produksi yang sama dengan cara produksi lama. Kemudian ada melakukan diversifikasi. Strategi ini merupakan pengembangan produk baru
yang masih berhubungan dengan produk lama untuk ditawarkan kepada pasar yang baru. Lanjut kemudian menerapkan biaya murah. Strategi ini didasarkan pada biaya input yang rendah sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa yang murah. Kemudian memfokuskan pada pasar. Strategi ini dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada para pembeli khusus. Lanjut melakukan diferensiasi. Strategi ini difokuskan untuk penciptaan barang atau jasa yang baru, yang berbeda dengan yang lain. Lanjut, jika saya mempunyai usaha, strategi yang akan saya gunakan yaitu menggunakan strategi penjualan dengan cara memberikan diskon kepada pembeli. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang ini para pembeli khususnya perempuan lebih mudah tergiur dengan adanya diskon suatu barang. Nah, dengan saya memberikan diskon kepada barang yang saya jual, maka jumlah pembeli pada usaha yang akan meningkat dan memperoleh pangkas pasar yang lebih besar. Lanjut, cara mengembangkan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan sebuah dasar yang digunakan untuk mengetahui beberapa segmen yang berbeda dalam pasar. Dalam setiap segmen terdapat berbagai pembeli yang memiliki kebutuhan. Yang kedua ada penentuan posisi pasar. Perusahaan berusaha memiliki pola konsentrasi pasar khusus yang dapat memberikan kesempatan maksimal untuk mencari tujuan pelopor. Yang ketiga ada strategi memasuki pasar. Yang keempat ada strategi marketing. Ini merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Oke, yang keempat ada strategi penentuan waktu. Apabila perusahaan telah menentukan kesempatan yang baik, menetapkan tujuan dan mengembangkan suatu strategi pemasaran, bukan berarti bahwa perusahaan tersebut dapat segera beroperasi. Yang kelima, pengkajian peluang pertumbuhan. Pengkajian peluang pertumbuhan dapat dilakukan dengan perencanaan bisnis baru, penyusunan, dan penghilangan bisnis lama. Dalam Islam, kita tidak boleh membedakan kepada pelanggan yang non-muslim. Kita harus menerapkan strategi pemasaran kepada semua pelanggan, baik itu muslim maupun non-muslim. Harus secara adil dan jujur, bukan berarti jika non-muslim kita bisa melakukan kecurangan. Tapi Islam mengajarkan untuk selalu berbuat baik kepada semua insan manusia. Saya akan membacakan surah yang berkaitan dengan pasar, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikum maitatu waddamu walahumul khizir wa ma uliha liqwarilahi bihi wal munqaniqatu wal mawquzatu wal mutaridayatu wan nathihatu wa ma akalas sabbu ila ma zukaitum wa ma zubiha alan nusbihi wa an tastaqisimu bil azlam ya zalim fis al-yawma ya isa lazina kafaru min dinikum fala tahsyahu wa syahuna al-yawma al-maltu lakum jinnakum wa atamatu alikum nimati waradihitu lakumul islam famandihu rafi makmahatim wasri mitajani fili ismin fa inolaha warifu rahim.
Isi kandungan dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang dan umat muslim untuk memakan makanan yang haram. Di antaranya seperti bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, surah Al-Maidah ayat 3 juga menjelaskan tentang larangan dalam mencoba peruntungan mengundi nasib dengan cara anak panah. Pelaku tersebut merupakan salah satu ciri orang kafir yang tidak percaya dengan takdir dan kuasa Allah. Kemudian saya akan membacakan surah Al-An'am ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniya azwas minal dohan isnaini wa minal mazinain. Qul azghari harama ammil unsaya ini amastamalat alahi ra'ahaku hamul unsayain nabi'in unni bil ilmi in kuntum sadiqin. Isi kandungan surah Al-An'am ayat 143 adalah ayat tersebut mengajarkan kepada kita sebagai manusia bahwa dalam meyakini seseorang terhadap kebajikan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan dan data dan fakta. Ayat ini membahas tentang bahwa produk yang bermanfaat jika dihasilkan dari proses yang benar dan baik, dan juga ayat ini membahas betapa pentingnya manfaat produk, peran dan data dan fakta dari produk tersebut. Kemudian, suatu produk dapat dikatakan bermanfaat jika proses produksi yang dilakukan secara benar dan baik. Adapun metode yang dapat digunakan agar proses produk benar dan baik. Karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para persaingannya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Komponen-komponen karakteristik produk yaitu yang pertama ada tingkat produk. Dalam merencanakan penawaran pasar, pemasaran sepatutnya memperhatikan 5 tingkat produk. Yang kedua itu ada klarifikasi produk. Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat menghantarkan manusia kepada ketakwaan. Yang ketiga itu ada bauran dan sistem produk. Sistem produk adalah sekelompok barang berbeda namun saling berhubungan dan dapat berfungsi dengan cara saling melengkapi. Kemudian ada desain produk. Kemasan produk dapat memberi pengaruh besar terhadap angka penjualan produk. Kemudian bagaimana membuka usaha jasa pendidikan dengan menggunakan 5 tingkat produk. Yang pertama itu ada tingkat dasar, yaitu manfaat inti, yaitu layanan dan manfaat yang benar dibeli oleh pelanggan. Yang kedua ada tingkat kedua, yaitu pemasaran harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Tingkat ketiga, pemasar harus mempersiapkan produk yang diharapkan, yaitu sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk tersebut. Tingkat keempat, pemasaran harus menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Tingkat kelima, produk potensial yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transportasi yang mungkin dialami oleh produk atau penawaran di masa depan. Kemudian di sini Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat menghantarkan manusia kepada ketakwaan. Maksudnya adalah setiap produk harus memenuhi 3 syarat, yaitu materi yang halal, yang kedua proses pengolahan yang bersih atau toharoh dan penyajian yang islami. Selain itu, Islam juga mengharamkan perilaku kebohongan dalam melakukan penawaran produk. Surah yang mengatur hal ini yaitu terdapat dalam Quran surah At-Tohal ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
yarzuqhum min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal alaihi wa huwa hasbuh inna laha baligu amrihi qul jaa lahu likulli syai'in qadar. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menggandakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kandungan dari ayat ini ialah ketika melakukan kegiatan pemasaran produk yang kita jual harus menghantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, karena dengan adanya cara tersebut bisa memberi rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian juga ada Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu ala nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanum yuksirun. Kandungan dari surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 adalah ayat ini menyatakan bahwa menjual produk cacat dan menyembunyikan adalah haram. Artinya, produk yang meliputi barang dan jasa yang ditawarkan pada calon pembeli harus memiliki kualitas yang sesuai dengan yang telah disajikan antara penjual dan pembeli. Kemudian ada juga Quran surah An-Nahl ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhiba hadza halau wa hadza haramul litaffaru alahil qazib innal ladzina yaftaruna alahil qaziba la yuflihun. Isi kandungan dari surah An-Nahl ayat 116 adalah ayat ini secara tegas melarang kita untuk berkata bohong, mengatakan bahwa suatu produk ini itu halal atau haram, dan juga dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa orang berbohong tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian ada Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minal thayyibati wa malu saliha inni bima ta'maluna alim. Isi kandungan dari surah Al-Mu'minun ayat 51 adalah bahwa Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan mengerjakan amalan yang soleh. Ayat ini juga memberikan peringatan bahwa apa yang kita lakukan atau kerjakan akan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengemasan itu lanjut ke pengertian pengemasan, pelabelan, dan jaminan. Pengemasan itu penting karena kita merencanakan dan memproduksi suatu barang supaya barang itu menjadi berkualitas. Sedangkan pelabelan adalah etika yang ditempatkan pada produk yang digunakan sebagai informasi berupa nama produk. Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik. Kemudian apa yang dimaksud dengan power marketing? Power marketing adalah kekuatan sebuah perusahaan dalam memperkenalkan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat. Apabila saya sebagai pengusaha, saya akan menjalankan power marketing dengan sistem marketing online, di mana saya akan memperkenalkan usaha atau jasa yang saya tawarkan. Lewat internet, saya juga akan menjalankan power marketing dengan cara membuat brosur
usaha atau jasa yang saya tawarkan dan membagikan brosur tersebut kepada masyarakat sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.